Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan memaparkan hasil analisis perusahaan dengan metode diskon cash flow pada sektor industri. Baik, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Selanjutnya ada tabel hasil analisis EPS. Berdirinya perusahaan Toto Founded in pada 1977, 11 Juli PT Surya Toto Indonesia 1977, is a joint venture company terdaftar di between BEI PT pada Surya tanggal Pertiwi and 30 Toto Oktober Limited Japan. 1990. Perusahaan Commercial memiliki production sejumlah started in showroom di beberapa 1978, daerah and di since then the Jakarta, company has Indonesia, grown by leaps and termasuk bounds Tomang, to become the Gandaria largest City, sanitary Grand ware, Indonesia, dan fittings, and Pacific kitchen Place. manufacturer Semua in Indonesia. fasilitas manufakturnya Toto has berlokasi become di the top Tangerang, trusted Indonesia. brand in the Tahun minds of 2016, Indonesian customers. DPS-nya 70, price-nya 5.675, EPS-nya 16,33, PER-nya 347,52. Pada tahun 2017, DPS-nya 3, price-nya 444, EPS-nya 27,03, PER-nya 16,43. Pada tahun 2018, DPS-nya 8, price-nya 364, EPS-nya 33,59, PER-nya 10,84. Pada tahun 2019, DPS-nya 8, price-nya 368, EPS-nya 13,62, PR-nya 27,02. Tahun 2020, DPS-nya 3, price-nya 224, EPS-nya min 2,97, PR-nya min 75,42. Tahun 2021, DPS-nya 5, price-nya 208, EPS-nya 15,60, PER-nya 13,33. Pada tahun 2022, DPS-nya 7, price-nya 310, EPS-nya 30,37, PER-nya 10,21. 3. Rata-rata DPR EPS growth pada PT Toto. Pada tahun 2016, DPS-nya 70, EPS-nya 16,33, DPR-nya 4,29. Pada tahun 2017, DPS-nya 3, EPS-nya 27,03, DPR-nya 0,11. Pada tahun 2018, DPS-nya 8, EPS-nya 33,59, DPR-nya 0,24. Pada tahun 2019, DPS-nya 8, EPS-nya 13,62, DPR-nya 0,59. Pada tahun 2020, DPS-nya 3, EPS-nya min 2,97, DPR-nya min 1,01. Pada tahun 2021, DPS-nya 5, EPS-nya 15,60, DPR-nya 0,32. Pada tahun 2022, DPS-nya 7, EPS-nya 30,37, DPR-nya 0,23. Yang keempat, future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan pada perusahaan Toto. Tahun 2023, EPS-nya 30,37, PF-nya 30,37 dikali 1 ditambah 0,09. Hasilnya EPS-nya 33,10. Tahun 2024, EPS-nya 33,10, PF-nya 33,10 dikali 1 ditambah 0,09. Hasil EPS-nya 36,08. Tahun 2025, EPS-nya 36,08, PF-nya 36,08 dikali 1 ditambah 0,09. Hasil EPS-nya 39,33. Tahun 2026,
EPS-nya 39,33, 1973, PF-nya 39,33 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 42,87. Tahun 2027, EPS-nya 42,87, PF-nya 42,87 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 46,73. Tahun 2028, EPS-nya 46,73, PF-nya 46,73 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 50,92. Tahun 2029, EPS-nya 50,94, PF-nya 50,94 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 55,52. 30. EPS-nya 55,52, PF-nya 55,52 dikali 1 ditambah 0,09, hasil FI EPS-nya 60,52. Founded in Tahun 1977, 2031, PT Surya Toto EPS-nya Indonesia is a joint venture company 60,52, between PT Surya PF-nya Pertiwi and Toto 60,52 Limited Japan. dikali 1 ditambah 0,09, hasil Commercial FI production EPS-nya started in 1978, and 65,97. since then the company has Tahun grown by leaps and 2032, bounds to become the EPS-nya largest sanitary ware, fittings, 65,97, and kitchen PF-nya manufacturer in Indonesia. 65,97 dikali 1 Toto has become the ditambah top trusted brand in the minds of 0,09, Indonesian hasil FI customers. EPS-nya 71,91. Founded in Valuasi saham 1977, metode diskon PT cash flow Surya 2. Toto Indonesia 1. Akumulasi is a joint venture dividen pada between PT perusahaan Surya Toto. Pertiwi Tahun and Toto Limited 2023, FI EPS-nya 33,10, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 7,61. Tahun 2024, FI EPS-nya 36,08, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 8,30. Tahun 2025, FI EPS-nya 39,33, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 9,05. Tahun 2026, FI EPS-nya 42,87, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 9,86. Tahun 2027, FI EPS-nya 46,73, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 10,75. Tahun 2028, FI EPS-nya 50,94, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 11,72. Tahun 2029, FI EPS-nya 55,52, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 12,77. Tahun 2030, FI EPS-nya 60,52, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 13,92. Tahun 2031, FI EPS-nya 65,97, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 15,17. Tahun 2032, FI EPS-nya 71,91, DPR-nya 0,23, FI DIF-nya 16,54. Total dividen pada kolom FI DIF-nya 115,69. Baik, selanjutnya adalah pada PT BUKK. PT BUKK ini berdiri pada tanggal 25 Oktober 1978 dan tanggal terdaftar di BEI pada tanggal 29 Juni 2015.
Kantor pusat BUKK dan fasilitas pabriknya beralamat di BUKK Industrial Estates, Jalan Raya With an act of Bekasi, integrity and Narogong, professional teamwork, Cilengsi, we Bogor. innovate to Baik, materi selanjutnya adalah pada PT BUKK, perolehan data DIF, EPS, dan EPR. BUKK pada tahun 2016, EPS-nya adalah 12,8. Pada tahun 2017 sampai 2022, EPS-nya adalah 0. Sedangkan pada BUKK, price-nya tahun 2016 810, pada tahun 2017 760, pada tahun 2018 1685, tahun 2019 sebesar 1070, pada tahun 2020 sebesar 810, pada tahun 2021 sebesar 915, pada tahun 2022 sebesar 1065. Pada DPS BUKK 2016 sebesar 25, tahun 2017 sebesar 68, pada tahun 2018 sebesar 213, pada tahun 2019 sebesar 186, pada tahun 2020 sebesar 160, pada tahun 2021 sebesar 180, pada tahun 2022 sebesar 171. Kemudian pada PR BUKK tahun 2016 sebesar 32,4, pada tahun 2017 sebesar 11,8, pada tahun 2018 sebesar 7,9, pada tahun 2019 sebesar 5,75, pada tahun 2020 sebesar 5,06, pada tahun 2021 sebesar 5,08, dan pada tahun 2022 sebesar 6,23. Kemudian selanjutnya adalah rata-rata DPR EPS growth pada BUKK. Pada DPS BUKK tahun 2016 sebesar 12,8, pada tahun 2017 dan tahun 2022 sebesar 0. Kemudian selanjutnya EPS In pada the tahun beginning, 2016 we dream sebesar about one 25, pada place tahun 2017 where we can sebesar live our 68, life pada tahun delightfully, 2018 sebesar where 213, we can reach pada any tahun place 2019 easier, sebesar 186, pada tahun 2020 sebesar 160, pada tahun 2021 sebesar 180, pada tahun 2022 sebesar 171. Kemudian DPR With pada an act of BUKK integrity and pada professional tahun teamwork, 2016 we sebesar innovate to create durable 0,512. materials Sedangkan to make an pada ease tahun for people's daily 2017 life. sampai 2022 DPR BUKK adalah sama dengan 0. Selanjutnya adalah pada data future Palu and to EPS dan assemble an proyeksi EPS excellent 10 tahun ke connectivity depan PT across BUKK. the world. Pada tahun 2023 EPS-nya sebesar 171. VV kali 1 plus G-nya sebesar 171 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya We adalah encourage people to accelerate the 196,5. progress Pada tahun 2024 to go through EPS-nya from one sebesar point to another that brings 196,5. people to a higher Versi place. kali 1 plus G-nya sebesar 196,5 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 226. Pada tahun 2025 EPS-nya sebesar 226. PV kali 1 plus G-nya sebesar 226 dikali 1 That presents an plus impeccable service 0,15, and maka exquisite hasilnya equipment. 259,9. Pada tahun 2026 sebesar EPS-nya 259,9. Kemudian PV 1 plus G-nya sebesar 259,9 dikali 1 With a plus form of 0,15, sustainable maka environment. hasilnya 298,9. Pada tahun 2027 EPS-nya sebesar 298,9, PV kali 1 plus G-nya sebesar 298,9 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 343,7. Pada tahun 2028 EPS-nya sebesar Here, we are living a life that needs a light 34,7. Kemudian to provide, PV kali 1 plus G-nya To strive. sebesar 343,7 dikali 1 ditambah 0,15, To run. maka hasilnya 395,3. Pada tahun 2029 to attain, EPS-nya sebesar 395,3. Kemudian PV kali 1 plus G-nya sebesar 395,3 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 45,4,6. until we call it a day. Kemudian
Pada tahun when we can rejuvenate our 2030, existence EPS-nya in the future sebesar life. 454,6. Through integrity, PV kali 1 plus teamwork, G-nya sebesar 444,6 dikali 1 tambah 0,15, maka hasilnya 522,8. Pada tahun 2031, EPS-nya sebesar 522,8. Kemudian PV kali 1 plus G-nya sebesar 522,8 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 601,2. Pada tahun 2032, EPS BOKK sebesar 601,2, maka PV kali 1 plus G-nya sebesar 601,2 dikali 1 plus 0,15, maka hasilnya 691,4. Kemudian selanjutnya, valuasi saham metode diskon cash flow akumulasi dividen pada BOKK pada tahun 2023, EPS-nya sebesar 196,5, pada tahun 2024 sebesar 226, pada tahun 2025 sebesar 299,9, pada tahun 2026 sebesar 298,9, pada tahun 2027 sebesar 343,7, pada tahun 2028 sebesar 395,3, pada tahun 2029 sebesar 454,6, pada tahun 2030 sebesar 522,8, pada tahun 2031 sebesar 601,2, dan pada tahun 2032 sebesar 691,4. Pada DPR BOKK tahun 2023 sampai 2032 sama dengan 0, dan pada LC DIR BOKK pada tahun 2023 sampai 2032 sama dengan 0. Baik, selanjutnya adalah pada PT KDSI, di mana PT KDSI ini berdiri pada tanggal 9 Januari 1973 dan terdaftar di BI pada tanggal 29 Juli 1996. DPS pada tahun 2016 hingga 2020 pada KDSI ini masih tergolong 0, dan 2021 sebesar 125. Namun pada tahun 2022 kembali seperti awal, yaitu 0. Price KDSI pada tahun 2016 0, dan pada tahun 2017 520, tahun 2018 1090, pada tahun 2019 sebesar 1020, pada tahun 2020 sebesar 750, 2021 sebesar 880, dan yang terakhir ada tahun 2022 price sebesar 1155. EPS KDSI tahun 2016 sebesar 116,36, tahun 2017 sebesar 170,28, 2018 sebesar 189,54, 2019 sebesar 158,25, tahun 2020 sebesar 148,59, tahun 2021 sebesar 179,34, dan pada tahun 2022 sebesar 196. PER KDSI tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 yaitu 0,030, tahun 2018 sebesar 0,058, 2019 sebesar 0,064, 2020 sebesar 0,050, 2021 sebesar 0,049, dan yang terakhir ada tahun 2022 PER-nya yaitu sebesar 5.892. Rata-rata DPR EPS Growth pada PT KDSI
tahun 2016 hingga 2022. DPS tahun 2016 hingga 2020 masih tergolong 0, dan tahun 2021 yaitu 125. Namun pada tahun 2022 tergolong 0. EPS tahun 2016 PT KDSI yaitu 116,36, 2017 yaitu 170,28, 2018 yaitu 189,54, 2019 yaitu 158,25, 2020 sebesar 148,59, 2021 sebesar 179,34, dan tahun 2022 EPS sebesar 196. Adapun DPR pada PT KDSI tahun 2016 sampai 2020 ini tergolong 0, dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,70. Namun pada tahun 2022-nya yaitu sebesar 0. Ini EPS dan proyeksi EPS dalam 10 tahun ke depan PT KDSI. Tahun 2023 EPS-nya yaitu 196, PV-nya yaitu 196 dikali 1,077, dan hasil PV EPS-nya yaitu sebesar 211,09. Tahun 2024 yaitu EPS sebesar 211,09, PV sebesar 211,09 dikali 1,077, dan hasilnya yaitu 227,34. 2025 EPS sebesar 227,34, PV-nya yaitu 227,34 dikali 1,077, dan hasil PV EPS-nya yaitu 244,84. 2026 EPS-nya yaitu sebesar 244,84, PV 244,84 dikali 1,077, dan hasilnya yaitu sebesar 263,69. Tahun 2027 EPS sebesar 263,69, PV 263,69 dikali 1,077, dan hasilnya sebesar 283,99. Tahun 2028 EPS sebesar 283,99, PV-nya yaitu 283,99 dikali 1,077, dan menghasilkan PV EPS-nya yaitu sebesar 305,86, dan 2019-nya ini EPS-nya sebesar 305,86, PV-nya yaitu dari 305,86 dikali 1,077 yang menghasilkan PV sebesar 329,41. Pada tahun 2030 EPS-nya yaitu sebesar 329,41, PV-nya yaitu 329,41 dikali 1,077, dan hasilnya sebesar 354,77. Tahun 2031 EPS-nya sebesar 354,77, PV-nya yaitu 354,77 dikali 1,077, dan hasilnya yaitu 382,08. Dan yang terakhir yaitu tahun 2032 EPS sebesar 382,08, PV-nya yaitu 382,08 dikali 1,077, dan hasilnya sebesar 411,50.
Paham metode diskon cash flow. 2. Kumulasi dividen pada PT KDSI dari 2023 hingga 2032. Tahun 2023, future value EPS sebesar 211,09, 2024 227,34, 2025 yaitu sebesar 244,84, 2026 sebesar 263,69, 2027 sebesar 283,99, 2028 sebesar 305,86, 2029 sebesar 329,41, 2030 sebesar 354,77, 2031 sebesar 382,08, dan yang terakhir ada 2032 yaitu sebesar 411,50. Adapun DPR dan future value DIV ini pada KDSI yaitu tergolong 0. TBK atau SPTO itu didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Kantor pusat Surya Pertiwi Tbk berlokasi di Jalan Letjen S. Parman 81 Jakarta Barat 11420 Indonesia. Perolehan data DIV, EPS, dan PR pada SPTO tahun 2016 DPS-nya yaitu 0, tahun 2017 DPS-nya 0, tahun 2018 0, 2019 0, dan 2020 20, 2021 25, dan 2022 25. Adapun bridge pada SPTO pada tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 1,165, tahun 2019 1,085, tahun 2020 500, tahun 2021 450, dan tahun 2022 280. Kemudian EPS pada SPTO pada tahun 2016 yaitu 80,77, tahun 2017 82,07, 2018 75,57, tahun 2019 81,72, tahun 2020 39, tahun 2021 82,88, dan tahun 2022 76,56. Kemudian PR pada SPTO tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 15,41, tahun 2019 13,28, tahun 2020 12,82, tahun 2021 5,42, dan tahun 2022 3,66. Rata-rata DPR EPS growth pada SPTO 2016 DPS-nya yaitu 0, tahun 2017 DPS-nya 0, tahun 2018 DPS-nya 0, tahun 2019 DPS-nya 0, tahun 2020 itu 20, tahun 2021 DPS-nya 25, dan tahun 2022 DPS-nya yaitu 25. Kemudian EPS pada SPTO tahun 2016 yaitu 80,77, 2017 82,07, 2018 75,57, tahun 2019 81,72, tahun 2020 39, tahun 2021 82,88, tahun 2022 yaitu 76,56. Adapun DPR pada SPTO tahun 2016 yaitu 0, tahun 2017 0, tahun 2018 0, tahun 2019 0, tahun 2020 0,51, tahun
2021 0,30 dan tahun 2022 0,32. Future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan pada perusahaan SPTO. Tahun 2023 EPS-nya yaitu 76,56 dan PV-nya yaitu 76,56 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,63. Pada tahun 2024 EPS-nya yaitu 76,63 dan PV-nya yaitu 76,63 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,69. Kemudian pada tahun 2025 EPS-nya yaitu 76,69, PV-nya yaitu 76,69 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,76. Adapun pada tahun 2026 EPS-nya yaitu 76,76, kemudian PV-nya yaitu 76,76 buka kurung 1 ditambah 0,009 dan EPS-nya yaitu 76,82. Pada tahun 2027 EPS-nya yaitu 76,82 dan PV-nya yaitu 76,82 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,89. Pada tahun 2028 EPS-nya yaitu 76,89 dan PV-nya yaitu 76,89 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 76,96. Pada tahun 2029 EPS-nya yaitu 76,96 dan PV-nya yaitu 76,96 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,02. Pada tahun 2030 EPS-nya yaitu 77,02 dan PV-nya yaitu 77,02 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,08. Pada tahun 2031 EPS-nya yaitu 77,08 dan PV-nya yaitu 77,08 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,15. Dan yang terakhir 2032 EPS-nya yaitu 77,15 dan PV-nya yaitu 77,15 buka kurung 1 ditambah 0,009 tutup kurung dan EPS-nya yaitu 77,84. Valuasi saham atau metode diskon cash flow akumulasi dividen pada PT SPTO. Pada tahun 2023 EPS-nya itu 76,63, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya itu 24,96. Tahun 2024 EPS-nya itu 76,69, DPR-nya itu 0,326 dan DIV-nya itu 25,00. Pada tahun 2025 EPS-nya yaitu 76,76, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,02. Pada tahun 2026 EPS-nya yaitu 76,82, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,04. Pada tahun 2027 EPS-nya yaitu 76,89, DPR-nya 0,326 dan DIV-nya yaitu 25,06. Pada tahun 2028 DPS-nya yaitu 76,96, DPR-nya 0,326
0,326 dan FIDIP-nya yaitu 25,08. Pada tahun 2029 FIEPS-nya yaitu 77,02, DPR-nya 0,326 dan FIDIP-nya yaitu 25,10. Pada tahun 2030 FIEPS-nya yaitu 77,08, DPR-nya 0,326 dan FIDIP-nya itu 25,11. Pada tahun 2031 FIEPS-nya yaitu 77,12, DPR-nya 0,326 dan FIDIP-nya yaitu 25,9. Dan pada tahun 2032 FIEPS-nya yaitu 77,84, DPR-nya 0,326 dan FIDIP-nya itu 25,37. Baik, materi selanjutnya adalah menghitung future value harga saham, di mana VP Price itu diperoleh dari VP-EPS dikali per low, di mana pada SPTO VP-EPS-nya senilai 77,84, kemudian per low-nya 3,66, sehingga PP price-nya adalah 284,894. Pada KDSI, PP EPS-nya 411,50, per low-nya 0,049, sehingga PP price-nya senilai 20,1635. Pada BUKK, PP EPS-nya senilai 691,4, kemudian per low-nya sama dengan 5,09, sehingga PP price-nya adalah 3.498,5. Pada emiten TOTO, PP EPS-nya senilai 71,91, PR per low-nya min 75,42, sehingga PP price-nya senilai min 5.423,45. Selanjutnya menghitung future value total. Pada emiten SPTO, PP price-nya senilai 284,894. Kemudian DIF-nya senilai 250,92, sehingga PP-nya atau future value-nya adalah senilai 535,814. Pada KDSI, future value price-nya senilai 20,163. Pada DIP-nya senilai 0, sehingga future value-nya senilai 20,163. Pada BUKK, future value price-nya senilai 3,498,5. Pada DIP-nya senilai 0, sehingga future value-nya senilai 3.498,5. Pada emiten TOTO, PP price-nya itu min 5.423,45. Pada DIV-nya senilai 115,69, sehingga future value-nya senilai min 5.307,76. Kemudian selanjutnya ada valuasi saham metode diskon cash flow, di mana tingkat imbal hasil per diskonto, di mana R sama dengan risk free rate ditambah risk premium, di mana risk free rate-nya itu senilai 0,06692 ditambah risk premiumnya senilai 0,0317, maka hasilnya adalah 0,09862. Kemudian
selanjutnya adalah ada pression value atau harga wajar, di mana rumusnya itu adalah future value dikali 1 plus R pangkat N, di mana pada emiten SPTO future value-nya itu 535,814. 1 plus R pangkat N-nya adalah 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 1371,7. Pada emiten KDSI, future value-nya senilai 20,1635. 1 plus R pangkat N-nya senilai 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 51,6. Pada BUKK, future value-nya senilai 3.498,5. 1 plus R pangkat N-nya 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya 8.659,16. Pada emiten TOTO, future value-nya senilai min 307,76. Pada 1 plus R pangkat N-nya senilai 1 plus 0,09862 pangkat 10, sehingga hasilnya adalah min 2073,34. Kemudian menganalisis margin of safety atau MOS, di mana pada KDSI sama dengan intrinsic value min price per intrinsic value kali 100, di mana intrinsic value-nya senilai 1371,7 dikurangin min 550 per 1371,7 dikali 100, maka hasilnya adalah 59,9, sehingga MOS-nya adalah 59. Kemudian pada PT dinyatakan layak untuk diinvestasikan sama dengan intrinsic value min price per intrinsic value kali 100, jadi sama dengan 51,6 min 1050 per 51,6 dikali 100, sehingga hasilnya adalah min 1934,8. Maka margin of safety-nya min 1934,8 dinyatakan tidak layak untuk diinvestasikan. Pada PT BUKK sama dengan intrinsic value min price min intrinsic value ke 100, di mana 8.956,16 min 1070 per 8.956,16 dikali 100, sehingga hasilnya 88,05, sehingga margin of safety-nya itu senilai 88,05, sehingga dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Pada TOTO sama dengan intrinsic value min price min intrinsic value dikali 100, jadi sama dengan min 2073 min 34 min 232 per min 2 0,73,34 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 111,19. Maka margin of safety-nya adalah 111,19, maka dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi dari data di atas bahwa hasil perhitungan margin of safety menunjukkan bahwa dari sektor industri yang kelompok kita compare hanya KDSI, BUKK, dan TOTO yang layak untuk diinvestasikan. Pada SPTO tidak layak untuk diinvestasikan. Kemudian perusahaan pesaing lainnya yaitu ada IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan bangunan plastik dan produk. Produknya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu atap, fasad, dan bahan baku. Beberapa merek utamanya adalah Twinlight, Solar Flat, Solar Tough, Laser Cool,
Alcoa, Alcolite, Likubon, dan Infraboard. Perusahaan memiliki pabrik di distrik Long Tan, Vietnam, dan beberapa pabrik di Indonesia, termasuk Cikarang dan Karawang. Melalui anak perusahaannya, perusahaan juga bergerak dalam bisnis lain, seperti bahan bangunan plastik dan distribusi produk serta bisnis real estate. Tanggal berdirinya perusahaan IMPC yaitu 26 Januari 1981 dan tanggal terdaftar di BEI-nya yaitu 17 Desember 2014. Sekian materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.